Bagaimana cara kita mengenali tukang sihir atau dukun? Tidak boleh tidak, kita harus mengenali ciri-ciri seorang dukun atau seorang tukang sihir, supaya kita bisa menghindari, menjauhi, dan tidak mendatangi mereka. Ada beberapa ciri yang menjadi indikasi bahwa seseorang itu dukun atau tukang sihir. Yang pertama, dia selalu menanyakan nama pasien dan nama ibu pasien. Ini ciri yang pertama. Tidak lepas selalu bertanya siapa nama pasien, kemudian siapa nama ibunya. Yang kedua, dia meminta barang dari bekas milik pasien. Semisal dia meminta baju bekas dipakai pasien, atau dia meminta apa saja yang pernah dipakai oleh si pasien. Yang ketiga, dia meminta hewan atau binatang dengan ciri-ciri tertentu. Misalnya yang berwarna putih, atau yang berwarna hitam, atau berwarna merah, dan sebagainya. Yang mana binatang itu untuk disembelih, dan ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, tapi yang disebutnya adalah nama-nama yang selain Allah. Kemudian sebagian dari darah binatang itu akan dioleskan atau disapukan kepada tubuh pasien. Yang keempat, biasanya dia memberi jampi-jampi berupa tulisan tapi tidak dipahami. Bukan dari ayat Quran, bukan dari doa-doa, tapi dari kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami, yang bisa mengandung kesyirikan. Yang kelima, dia membaca jampe-jampe atau doa-doa yang tidak dipahami maknanya, yang tidak dimengerti bacaan-bacaannya. Yang keenam, dia memberi jimat-jimat kepada pasien, yang mana jimat-jimat itu merupakan yang di dalamnya terkandung kesyirikan-kesyirikan, yang di dalamnya bisa terkandung nama-nama setan dan sebagainya. Yang ketujuh, dia akan menyuruh pasien untuk tidak berhubungan dengan orang lain dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, dia dilarang untuk bergaul selama 40 hari. Tidak boleh ketemu orang lain selama 40 hari, berkurung di dalam kamar yang tidak ada sinar mataharinya selama waktu yang ditentukan itu. Kemudian yang kedelapan, dia meminta pasien, melarang pasien untuk menyentuh air dalam waktu tertentu. Misalnya selama 1 minggu atau selama 40 hari, ini pasien tidak boleh bersentuhan dengan air. Yang kesembilan, dia memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di rumahnya atau ditanam di sekeliling rumahnya, di sekitar rumahnya. Dan barang yang diberikan itu, sesuatu yang diberikan itu, sesuatu yang tidak jelas. Kesepuluh, dia memberikan lembaran-lembaran kertas kepada si pasien untuk dibakar atau untuk diasapi dengan asap daripada harum-haruman tertentu. Kemudian berikutnya,
Biasanya orang ini mengetahui nama pasien, mengetahui nama ibu pasien, mengetahui kakeknya, datuknya. Yang terjadi bukanlah si dukun ini atau tukang sihir ini mengetahui hal yang gaib, tapi sebenarnya yang terjadi adalah qarin dari si dukun ini. Karena dia sudah menjadi kafir, maka qarinnya ini dibantu oleh setan. Kemudian qarin si dukun ini mendatangi qarin si pasien, dan dia menanyakan kepada pasien namanya, nama bapaknya, nama mamanya, tempat tinggalnya, alamatnya. Maka si qarin pasien ini akan memberitahukan. Setelah mendapat info tersebut, maka qarin dukun ini atau qarin tukang sihir ini akan membisikkan berita tersebut kepada si dukun atau si tukang sihir tadi, sehingga kelihatanlah dukun atau tukang sihir ini orang yang mengerti, mengetahui hal-hal yang gaib. Demikian beberapa indikasi bahwa seseorang itu adalah tukang sihir atau dukun. Bila semua yang tersebut ini dipraktekkan oleh seseorang, komplit dalam diri seseorang mempraktekkan hal-hal yang tersebut tadi, maka indikasi kuat bahwa dia adalah seorang dukun, dia adalah seorang penyihir. Wallahu a'lam bis-shawab.